Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disvan Peri Septian dengan NIM 1911320042. Saya mahasiswa IAIN Bengkulu, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi Kak, ada yang bisa saya bantu? Atau ada masalah yang Kakak ingin bicarakan kepada saya? Iya, ada Pak. Saya mau minta solusi tentang masalah saya sama Kakak. Sebaiknya perkenalkan dulu asal Kakak dari mana? Kalau asal saya tinggal di rumah saya di Bengkulu, tapi saya ngekos di Jogja. Oh, Kakak kuliah di mana kalau boleh saya tahu? Di Universitas Amikom Yogyakarta. Amikom ya Kak ya, di Jogja ya? Itu Kakak ngambil jurusan apa? Saya ngambil ilmu komunikasi di Amikom. Oh, ilmu komunikasi. Kalau boleh tahu Kakak angkatan keberapa ya? Angkatan tahun 2019. 2019, berarti menginjak semester 4. 4 ya? Iya. Semester 4. Kemudian Kakak di sini ada perlu masalah keluarga? Ya, saya mau minta solusi tentang masalah keluarga saya. Boleh diceritakan? Jadi saya mau cerita tentang masalah keluarga saya, Pak. Jadi ayah saya tuh selingkuh sama orang udah sekitar 2 tahunan, tapi tuh pertamanya tuh ibu saya tuh nggak tahu kan kalau pertamanya tuh, tapi tuh lama-lama tuh kayak ayah saya tuh aneh kalau pulang malam terus, jarang pulang, jarang ngasih duit. Terus tuh ada tetangga saya tuh nengok orang motor ayah saya tuh ada di tempat ceweknya itu. Nah, nggak lama tuh saya datengin sama ibu saya, ditanyain baik-baik, katanya enggak. Terus tuh pas pertama kali saya lulus SMA tuh kan saya langsung daftar kuliah tuh di Bengkulu ya. Tapi karena saya tahu ayah saya kayak gitu, jadinya saya nggak jadi kuliah di Bengkulu, tapi saya lulus beasiswa. Jadi saya ngambil yang di Jogja aja yang beasiswa. Nah, terus tuh udah 3 bulanan ayah saya tuh nggak pulang ke rumah, Kak. Gitu ya? Iya. Terus tuh setiap ibu saya minta cerai tuh dia tuh nggak mau, tapi juga nggak pernah ngasih uang belanja sama ibu saya. Terus banyak banget yang ngomong katanya kalau misalnya ayah saya tuh udah nikah lagi, padahal ayah saya tuh kalau di rumah tuh jarang banget yang namanya mau ngobrol sama orang, Kak. Kadang tuh ngobrol sama anak aja tuh jarang banget gitu. Terus nggak pernah nanya-nanya anaknya atau gitu. Pokoknya kalau misalnya udah pulang kerja tuh ya udah pulang, duduk, nonton TV atau tidur atau main HP, nggak ada pernah nanya-nanya. Kayaknya kayak di desa tuh dia tuh pendiam gitu. Nah, terus dulu tuh juga pernah dia tuh jadi kayak kepala dusun kayak gitu, Pak RT-nya kayak gitu. Terus gara-gara ada masalah yang katanya dia selingkuh, sekarang udah nggak lagi. Terus ayah saya tuh udah kayak gitu tuh sampai sekarang udah sekitar 3 tahunan, Pak. Jarang banget kasih uang jajan sama anaknya juga, sama ibu saya juga kayak udah lupa gitu. Terus tuh udah sih, kalau boleh tahu solusinya gimana ya, Kak? Baiklah Kak, di sini insya Allah saya akan bisa menyimpulkan permasalahan Kakak itu di bagian apa. Itu Kakak sudah menjadi budak home itu sejak kurang lebih 4 tahun setengah ya? Iya. Itu cukup lama sih Kak menurut saya. Gimana perubahan keluarga Kakak setelah tidak ada orang tua lagi, ayah maksudnya? Yang pastinya tuh berubah jauh, beda banget, Kak. Yang biasanya lengkap terus sekarang tiba-tiba cuma bertiga sama ayah, sama ibu, sama adik. Jadi kayak kurang lengkap gitu.
Baiklah Kak, di sini saya akan mencoba memberi masukan atau saran supaya Kakak tidak ini lagi. Menurut saya ya Kak ya, kalau emang sih kalau misalnya keluarga nggak lengkap itu sangat sedih. Yang pertama itu, yang kedua itu kita jarang kumpul dengan keluarga Kak. Ya misalkan kalau kita bermain, kita jalan-jalan, nah itu kan pasti dengan orang tua dan keluarga. Nah, kalau menurut Kakak itu gimana sih pandangan keluarga Kakak tuh kalau misalnya? Baiklah, sebelumnya di sini Kakak ingin bertanya kepada Kakak. Kakak ini sebelumnya sudah pernah dikonseling atau belum pernah? Oh, belum pernah ya Kak ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Pengertian bimbingan dan konseling adalah suatu usaha pemberian bantuan kepada seseorang atau individu yang mengalami kesulitan rohanian, baik mental dan spiritual, agar yang bersangkutan mampu mengatasinya dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri melalui dorongan dari kekuatan iman dan ketakwaan. Itu Kak, pengertiannya bimbingan dan konseling Islam. Jadi Kakak bisa mengungkapkan masalah yang dihadapin Kakak sekarang. Baiklah, sebelumnya di sini Kakak ingin bertanya kepada Kakak. Kakak ini sebelumnya sudah pernah dikonseling atau belum pernah? Oh, belum pernah ya Kak ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Pengertian bimbingan dan konseling adalah suatu usaha pemberian bantuan kepada seseorang atau individu yang mengalami kesulitan rohanian, baik mental dan spiritual, agar yang bersangkutan mampu mengatasinya dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri melalui dorongan dari kekuatan iman dan ketakwaan. Itu Kak, pengertiannya bimbingan dan konseling Islam. Jadi Kakak bisa mengungkapkan masalah yang dihadapin Kakak sekarang. Baiklah, sebelumnya di sini Kakak ingin bertanya kepada Kakak. Kakak ini sebelumnya sudah pernah dikonseling atau belum pernah? Oh, belum pernah ya Kak ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Pengertian bimbingan dan konseling adalah suatu usaha pemberian bantuan kepada seseorang atau individu yang mengalami kesulitan rohanian, baik mental dan spiritual, agar yang bersangkutan mampu mengatasinya dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri melalui dorongan dari kekuatan iman dan ketakwaan. Itu Kak, pengertiannya bimbingan dan konseling Islam. Jadi Kakak bisa mengungkapkan masalah yang dihadapin Kakak sekarang. Mungkin bisa jadi kedepannya Kakak akan sukses tanpa ayah, karena dengan kecerdasan Kakak, kepintaran Kakak juga alhamdulillah bisa kuliah di luar kota. Itu sudah seneng banget. Nah, bagi saya Kakak ini adalah generasi muda, karena Kakak bisa jadi tulang punggung keluarga. Namun yang berhak menafkahi Kakak adalah kedua orang tua. Cuman satu, karena kedua orang tua Kakak sudah pisah dan sudah tidak menjalin lagi perhubungan, jadi Kakak mandiri dan bisa kuliah seperti biasa. Tidak sedikit pun ayah Kakak mengasih uang untuk Kakak. Contohnya begini Kak, kalau misal Kakak di Jogja Mikom ya, nah Kakak kan di situ ngekos. Kalau boleh saya kasih saran kan, boleh sih misalnya Kakak itu jualan apa, buka usaha kecil-kecilan, dagang online. Itu bisa menambah wawasan kedepannya Kakak, khususnya Kakak. Jadi Kakak tuh di sana tidak usah memikirkan orang tua di sini, karena Kakak juga bisa mencari uang sendiri, bisa bisa menghidupkan kehidupan Kakak lah di sana gitu loh ibaratnya. Nah, jadi Kakak tuh kuliah tuh
jadi tidak usah tergantung dengan orang tua. Misalkan kalau misalnya kakak udah buka usaha online kecil-kecilan, nah kan uang itu tuh bisa kakak pergunakan untuk kuliah, untuk kerja kelompok dan lain-lain sebagainya. Mungkin tuh ini kakak nih juga dinilai dengan orang itu, mungkin kakak orangnya ramah, baik di sana tuh ya. Nah, jadi orang tuh pada peduli dengan kakak, padahal kedua orang tua kakak sudah cerai. Begitu Kak. Namun orang tua atau ibu kakak itu masih tetap jadi tanggung jawab kakak, karena kakak dikuliahkan itu karena dengan orang tua dan kecerdasan kakak. Jadi mungkin itu yang bisa membuat motivasi kakak menjadi cenderung ke kehidupan kakak di sana. Nah, jadi maksudnya itu kakak itu harus mandiri di sana. Maksudnya tuh ya nggak usah mikir ibu kakak yang di sini gitu loh. Maksudnya tuh kan di sana kan kuliah tuh, jadi fokus ke depannya agar mendapat nilai yang terbaik. Kakak kan juga ngambil bidik misi tuh. Nah, bidik misi itu bukan gampang loh Kak. Bidik misi itu kecerdasan, iya, cuman karena kakak broken home, jadi kan bisa sih kita kasih penilaian dengan kakak tuh orangnya gimana gitu loh Kak. Mungkin bisa jadi kedepannya kakak akan sukses tanpa ayah, karena dengan kecerdasan kakak, kepintaran kakak juga alhamdulillah bisa kuliah di luar kota, itu sudah seneng banget. Nah, bagi saya kakak ini adalah generasi muda, karena kakak bisa jadi tulang punggung keluarga. Namun yang berhak menafkahi kakak adalah kedua orang tua. Cuman satu, karena kedua orang tua kakak sudah pisah dan sudah tidak menjalin lagi perhubungan, jadi kakak mandiri dan bisa kuliah seperti biasa. Tidak sedikit pun ayah kakak mengasih uang untuk kakak. Contohnya begini Kak, kalau misal kakak di Jogja Mikom ya, nah kakak kan di situ ngekos. Kalau boleh saya kasih saran kan, boleh sih misalnya kakak itu jualan buka usaha kecil-kecilan, dagang online. Itu bisa menambah wawasan kedepannya kakak, khususnya kakak. Jadi kakak tuh di sana tidak usah memikirkan orang tua di sini, karena kakak juga bisa mencari uang sendiri, bisa bisa menghidupkan kehidupan kakak lah di sana gitu loh ibaratnya. Nah, jadi kakak tuh kuliah tuh jadi tidak usah tergantung dengan orang tua. Misalkan kalau misalnya kakak udah buka usaha online kecil-kecilan, nah kan uang itu tuh bisa kakak pergunakan untuk kuliah, untuk kerja kelompok dan lain-lain sebagainya. Mungkin tuh ini kakak nih juga dinilai dengan orang itu, mungkin kakak orangnya ramah, baik di sana tuh ya. Nah, jadi orang tuh pada peduli dengan kakak, padahal kedua orang tua kakak sudah cerai. Begitu Kak. Namun orang tua atau ibu kakak itu masih tetap jadi tanggung jawab kakak, karena kakak dikuliahkan itu karena dengan orang tua dan kecerdasan kakak. Jadi mungkin itu yang bisa membuat motivasi kakak menjadi cenderung ke kehidupan kakak di sana. Nah, jadi maksudnya itu kakak itu harus mandiri di sana. Maksudnya tuh ya nggak usah mikir ibu kakak yang di sini gitu loh. Maksudnya tuh
Kan di sana kan kuliah tuh, jadi fokus ke depannya agar mendapat nilai yang terbaik. Kakak kan juga ngambil bidik misi tuh. Nah, bidik misi itu bukan gampang loh kak. Bidik misi itu kecerdasan, iya. Cuman karena kakak broken home, jadi kan bisa sih kita kasih penilaian dengan kakak tuh orangnya gimana gitu loh kak. Mungkin bisa jadi kedepannya kakak akan sukses tanpa ayah, karena dengan kecerdasan kakak, kepintaran kakak juga alhamdulillah bisa kuliah di luar kota, itu sudah seneng banget. Nah, bagi saya kakak ini adalah generasi muda, karena kakak bisa jadi tulang punggung keluarga. Namun yang berhak menafkahi kakak adalah kedua orang tua. Cuman satu, karena kedua orang tua kakak sudah pisah dan sudah tidak menjalin lagi perhubungan, jadi kakak mandiri dan bisa kuliah seperti biasa. Tidak sedikit pun ayah kakak mengasih uang untuk kakak. Contohnya begini kak, kalau misal kakak di Jogja Mikom ya, nah kakak kan di situ ngekos. Kalau boleh saya kasih saran kan, boleh sih misalnya kakak itu jualan apa, buka usaha kecil-kecilan, dagang online. Itu bisa menambah wawasan kedepannya kakak, khususnya kakak. Jadi kakak tuh di sana tidak usah memikirkan orang tua di sini, karena kakak juga bisa mencari uang sendiri, bisa bisa menghidupkan kehidupan kakak lah di sana gitu loh ibaratnya. Nah, jadi kakak tuh kuliah tuh jadi tidak usah tergantung dengan orang tua. Misalkan kalau misalnya kakak udah buka usaha online kecil-kecilan, nah kan uang itu tuh bisa kakak pergunakan untuk kuliah, untuk kerja kelompok dan lain-lain sebagainya. Mungkin tuh ini kakak nih juga dinilai dengan orang itu, mungkin kakak orangnya ramah, baik di sana tuh ya. Nah, jadi orang tuh pada peduli dengan kakak, padahal kedua orang tua kakak sudah cerai. Begitu kak. Namun orang tua atau ibu kakak itu masih tetap jadi tanggung jawab kakak, karena kakak dikuliahkan itu karena dengan orang tua dan kecerdasan kakak. Jadi mungkin itu yang bisa membuat motivasi kakak menjadi cenderung ke kehidupan kakak di sana. Nah, jadi maksudnya itu kakak itu harus mandiri di sana. Maksudnya tuh ya nggak usah mikir ibu kakak yang di sini gitu loh. Maksudnya tuh kan di sana kan kuliah tuh, jadi fokus ke depannya agar mendapat nilai yang terbaik. Kakak kan juga ngambil bidik misi tuh. Nah, bidik misi itu bukan gampang loh kak. Bidik misi itu kecerdasan, iya. Cuman karena kakak broken home, jadi kan bisa sih kita kasih penilaian dengan kakak tuh orangnya gimana gitu loh kak. Mungkin bisa jadi kedepannya kakak akan sukses tanpa ayah, karena dengan kecerdasan kakak, kepintaran kakak juga alhamdulillah bisa kuliah di luar kota, itu sudah seneng banget. Nah, bagi saya kakak ini adalah generasi muda, karena kakak bisa jadi tulang punggung keluarga. Namun yang berhak menafkahi kakak adalah kedua orang tua. Cuman satu, karena kedua orang tua kakak sudah pisah dan sudah tidak menjalin lagi perhubungan, jadi kakak mandiri dan bisa kuliah seperti biasa. Tidak sedikit pun
ayah kakak mengasih uang untuk kakak. Contohnya begini kak, kalau misal kakak di Jogja Mikom ya, nah, kakak kan di situ ngekos. Kalau boleh saya kasih saran kan, boleh sih misalnya kakak itu jualan apa, buka usaha kecil-kecilan, dagang dagang online. Itu bisa menambah wawasan kedepannya kakak, khususnya kakak. Jadi kakak tuh di sana tidak usah memikirkan orang tua di sini, karena kakak juga bisa mencari uang sendiri, bisa bisa menghidupkan kehidupan kakak lah di sana gitu loh ibaratnya. Nah, jadi kakak tuh kuliah tuh jadi tidak usah tergantung dengan orang tua. Misalkan kalau misalnya kakak udah buka usaha online kecil-kecilan, nah kan uang itu tuh bisa kakak pergunakan untuk kuliah, untuk kerja kelompok dan lain-lain sebagainya. Mungkin tuh kakak nih juga dinilai dengan orang itu, mungkin kakak orangnya ramah, baik di sana tuh ya. Nah, jadi orang tuh pada peduli dengan kakak, padahal kedua orang tua kakak sudah cerai, begitu kak. Namun orang tua atau ibu kakak itu masih tetap jadi tanggung jawab kakak, karena kakak dikuliahkan itu karena dengan orang tua dan kecerdasan kakak. Jadi mungkin itu yang bisa membuat motivasi kakak menjadi cenderung ke kehidupan kakak di sana. Nah, jadi maksudnya itu kakak itu harus mandiri di sana. Maksudnya tuh ya nggak usah mikir ibu kakak yang di sini gitu loh. Maksudnya tuh kan di sana kan kuliah tuh, jadi fokus ke depannya agar mendapat nilai yang terbaik. Kakak kan juga ngambil bidik misi tuh. Nah, bidik misi itu bukan gampang loh kak. Bidik misi itu kecerdasan, ya cuman karena kakak broken home, jadi kan bisa sih kita kasih penilaian dengan kakak tuh orangnya gimana gitu loh kak. Jangan lupa like, komen, dan bantu share video saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.